Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat pagi. Kesempatan istimewa boleh kembali membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah melayani bersama-sama dengan kaum kudus dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami memohon Engkau berkenan kembali mengaruniakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami, yang menuntun hidup kami, mempermuliakan Engkau sebagai umat milik kepunyaan-Mu di dalam dunia yang sementara ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang berkuasa, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Saya ajak kita untuk membaca bagian di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yesaya, pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebagaimana yang ditetapkan oleh gereja bagi kita untuk permenungan pada Minggu Advent yang kedua pada minggu ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya kira tidak terlalu panjang, hanya ada 6 ayat saja. Yesaya pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita telah membaca firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi ketika kita boleh merenungkan maksud dan daripada pengajaran yang ada di dalamnya. Dan terlebih istimewa, kita akan lebih berbahagia lagi ketika kita diberikan kasih karunia untuk bisa menghayati kebenaran yang kita peroleh melaluinya di dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga kita boleh memperkenan dan mempermuliakan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita baru saja membaca salah satu teks yang sangat agung di dalam bagian Perjanjian Lama kita, yang juga boleh dikatakan satu teks dengan kata-kata yang terbaik. Ya, salah satu yang terbaik di dalam lembaran Perjanjian Lama kita mengenai kedatangan daripada Sang Mesias yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru kita sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, teks kita ini juga telah melahirkan salah satu karya musik paduan suara besar atau yang disebut oratorio, ya, yang terhebat di dalam sejarah yang pernah ada, yakni Mesaya, ya, yang dikompos, yang digubah oleh seorang komponis dari Jerman bernama George Friedrich Handel. Ya, di tahun 1741. Yang pertama kali ditampilkan di Dublin di Irlandia di tahun 1742, dan setahun kemudian tepat ya,
itu ditampilkan di London, di Inggris di tahun 1743. Nah, sejak saat itu ini menjadi salah satu menjadi bagian musik yang agung di dalam sejarah yang dipentaskan dalam berbagai belahan dunia, ya, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, kebenaran daripada apa yang dinyatakan dalam nubuatan Yesaya ini menjadi tersebar, bahkan bukan hanya di lingkungan daripada orang-orang beriman. Nah, memang pada awalnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oratorium Yesaya itu biasanya itu dipentaskan atau lebih banyak menceritakan kisah tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Sang Juru Selamat kita. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kemudian oratorium yang agung ini itu dipentaskan di masa-masa daripada Advent, ya, seperti saat-saat yang kita masuki pada hari ini, yakni menjelang daripada perayaan Natal setiap tahun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kebenaran ini sangat relate, sangat berhubungan dengan apa yang dinyatakan melalui nubuatan Nabi Yesaya yang kita tadi baru baca bersama-sama. Dan hari ini kita memasuki Advent yang kedua, dan tema kita adalah penyelamat yang berkuasa. Jesus, the powerful Savior. Yesus penyelamat yang berkuasa. Mengapa dia disebut sebagai penyelamat yang berkuasa? Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari lensa pengertian yang diberikan oleh nubuatan ini kepada umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya dahulu, dan kemudian pengertian dan maknanya bagi kita sebagai umat Tuhan, umat milik Kristus yang telah ditebusnya di atas kayu salib yang hidup pada zaman ini. Baik kita orang-orang muda sampai dengan orang-orang lanjut usia. Mari kita melihat yang pertama, Yesus itu akan lahir menjadi Raja Penyelamat umatnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kitab Yesaya adalah kitab yang sangat menarik dan salah satu kitab yang sangat penting di dalam kitab suci kita. Nabi Yesaya sendiri itu merupakan seorang nabi besar di dalam perjanjian lama dan seorang nabi yang sangat berpengaruh. Di dalam hal signifikansi teologisnya, maka kitab Yesaya ini seringkali digambarkan sebagai kitab Romanya perjanjian lama, ya. Oleh karena apa? Karena kitab ini memberikan gambaran besar tentang tujuan Allah bagi umatnya dan bagi dunia yang ditetapkannya. Nah, Yesaya itu berada di urutan kedua di dalam kutipan perjanjian baru. Ada 66 kali, ya, bagian dari kitab Yesaya dikutip di dalam perjanjian baru kita. Nah, dan berada di urutan kedua setelah kitab Mazmur yang memang paling banyak dikutip di dalam perjanjian baru kita. Namun yang membuat kitab ini menjadi sangat istimewa dan menjadi begitu penting adalah, ya, khususnya bagi kita orang-orang beriman, orang-orang percaya, adalah karena kitab ini memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ya. Yesaya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menulis selama masa yang sangat bergejolak di dalam sejarah Israel. Ya, sejarah Israel yang waktu itu sudah terpecah, kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan atau yang sering disebut sebagai kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, selama masa awal Yesaya sebagai seorang nabi, secara khusus dia itu memberitakan firman di kerajaan selatan, yaitu di kerajaan Yehuda, di mana seorang raja bernama Ahaz itu sedang memerintah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Ahaz, sang raja yang memerintah Yehuda pada masa Nabi Yesaya, oleh banyak orang itu dikenal sebagai orang yang sangat jahat dan juga sangat keji sekali. Dia adalah seorang raja yang membawa bangsanya berjalan di dalam kekelaman. Oleh karena membelakangi Tuhan, Allah Israel. Ayat 1a tadi memberitahukan kepada kita satu gambaran berkaitan dengan perjalanan hidup umat Tuhan yang membelakangi Tuhan. Baik secara spiritual, secara rohani, maupun juga secara kehidupan keseharian yang dikatakan berada di dalam lembah kekelaman. Salah satu hal yang paling memilukan di dalam kehidupan raja ini yang mempengaruhi daripada kehidupan daripada seluruh rakyat dalam kerajaan Yehuda adalah keputusannya ketika Yerusalem itu diancam dan diserbu oleh Raja Israel. Ya, jadi kerajaan utara Israel, walaupun serumpun saudara, tapi bermusuhan. Dan Raja Aram, ya, kerajaan Aram
itu bersekutu bersama untuk menyerang Yehuda, maka Ahaz itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian bukannya mencari Tuhan, tapi justru dia mencari bantuan. Dia mendatangi, dia meminta dukungan kepada bangsa Asyur, ya, bangsa asing yang pada akhirnya menjadikan Yehuda, ya, kerajaan Yehuda itu sebagai kerajaan boneka kekaisaran Asyur. Itu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Dan kemudian Ahaz dalam perkembangannya menyembah dewa-dewa bangsa Asyur ini. Dia juga mengimpor tradisi-tradisi kafir, kebiasaan-kebiasaan paganistik ke dalam kehidupan orang-orang Yehuda di seluruh sudut kekuasaan kerajaannya. Penyembahan berhala itu merajalela di Yehuda dan seterusnya. Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Maka itu sebabnya di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3 diberikan satu catatan berkaitan dengan raja ini, bahwa dia ini hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai kurban bakaran di dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena dosa-dosa daripada Yehuda, juga dosa-dosa Israel secara keseluruhan, maka pemberitaan-pemberitaan nubuatan tentang hukuman Tuhan yang akan datang itu menjadi semakin intens. Dan hukuman Tuhan pasti akan terjadi. Nah, di dalam masa hampir 200 tahun kemudian memang kerajaan Yehuda itu kemudian dimusnahkan oleh Tuhan dengan cara dibuang ke Babel pada masa raja terakhir yang bernama Zedekia. Ketika Raja Babel Nebukadnezar itu mengepung Yerusalem, meratakannya dan menawan penduduknya mengangkut ke Babel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan latar belakang seperti inilah, maka kemudian Yesaya itu mendapatkan janji yang luar biasa, mendapatkan kebenaran firman dari Allah yang mengandung janji yang luar biasa tentang kelahiran seorang anak yang akan mengubah segalanya. Pertama, ia akan menyelamatkan umatnya yang berada di dalam kekelaman, berada di dalam penindasan, berada di dalam kegelapan dosa, sebagaimana disebut dalam ayat pertama. Bahwa ia akan lahir dengan kuasa yang amat dahsyat, yang begitu luar biasa. Disebutkan di dalam ayat kelima tentang gambarannya, sebutannya, karakteristiknya dan seterusnya. Lalu di dalam ayat yang ke-6 ditegaskan bahwa kekuasaannya, pemerintahannya itu bersifat kekal. Tidak seperti pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, beberapa ahli Alkitab yang liberal tentunya berpendapat bahwa nubuat yang kita baca pada pagi hari ini tentang Yesus Sang Juru Selamat yang berkuasa, Jesus the powerful Savior itu, saudara sekalian, itu hanyalah meramalkan atau menubuatkan tentang kelahiran salah seorang raja yang lain, yang cuma lebih baik daripada Raja Ahaz, yang akan memimpin Yehuda menggantikan Raja Ahaz yang jahat. Namun jika kita memperhatikan, mencermati nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya, terutama kalau kita melihat dari konteks dekat, dari pasal-pasal terdekat dari pasal yang kita baca hari ini, mulai dari pasal 7 misalnya, maka kita akan menemukan bahwa jelas yang dinubuatkan di sini, seorang anak yang akan lahir ini, seorang putra yang diberikan kepada kita ini, itu adalah sebuah nubuatan mesianik. Kedatangan Mesias, yaitu Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Hakim segala Hakim, yang disingkapkan kepada kita dengan kelahirannya di Bethlehem, di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. 700 tahun, hampir 700 tahun kemudian setelah nubuatan ini diberikan di hadapan Ahaz. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat satu kebenaran yang kekal di sini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan mengasihi umat milik kepunyaannya. Bagaimanapun situasi dan keadaan. Bahkan di tengah dosa sekalipun, yang disebut dengan kekelaman, di tengah penindasan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat milik kepunyaannya. Dan bahwa pada waktunya dia tetap memberikan harapan, dan pada waktunya dia akan mengangkat, dia akan membebaskan, dia akan memberikan kelegaan. Maka di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat satu pengharapan yang sangat jelas dan pasti di dalam keyakinan iman kepada Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka berbahagialah setiap kita.
Bila kita di dalam kehidupan kita, dalam lembah-lembah kehidupan kita, kekelaman kita, biarlah kita selalu mengingat kepada Sang Terang, Sang Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Dengan penyerahan diri dan pertobatan, kita dituntun kepada terangnya yang mulia. Yang kedua, Yesus, penyelamat yang berkuasa, our powerful Savior, itu dinyatakan melalui namanya, sebutannya, gelar-gelarnya yang begitu dahsyat, yang disebutkan di dalam nubuatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa nama di dalam Alkitab itu sangatlah penting. Nama itu bukan hanya sekedar untuk membedakan seorang dengan seorang, tetapi nama itu mewakili daripada karakter daripada seseorang. Nah, di dalam nubuatan Nabi Yesaya, Nabi kita ini menyingkapkan 4 nama yang penting yang diberikan, yang dikenakan, yang dilekatkan pada Yesus yang akan lahir, ya, yang akan datang ke dalam dunia. Pertama, Dia adalah penasihat yang ajaib. Yang kedua, Dia adalah Tuhan yang perkasa. Yang ketiga, Dia adalah Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Dia adalah Raja Damai. Mari kita memperhatikan satu persatu, menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali. Yang pertama, sebutannya sebagai penasihat yang ajaib menunjukkan bahwa Dia sungguh adalah Sang Penyelamat yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, nama ini sangat unik, ya. Sebutan penasihat ajaib ini sangat unik. Karena apa? Karena menunjuk kepada salah satu tugas utama sebagai seorang raja di dalam konteks ini, di dalam memberikan nasihat dan arahan, bimbingan kepada rakyatnya. Nah, biasanya orang yang duduk di posisi kepemimpinan seperti seorang raja itu dikelilingi oleh 1, 2 atau sekelompok para penasehat. Ya, kalau di Indonesia ada namanya one team press, ya, misalnya presiden didampingi oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang memberi masukan, memberikan barangkali ya saran-saran dan seterusnya sebelum presiden mengambil satu keputusan terhadap satu hal. Nah, biasanya saudara sekalian, 1, 2 atau sekelompok penasihat ini itu bertugas untuk memberikan masukan, saran, nasihat kepada seorang pemimpin, kepada seorang raja terhadap berbagai masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang penting. Namun ketika Nabi Yesaya di sini berbicara tentang raja yang akan datang, Yesaya berkata bahwa di dalam bagian yang lain, ya di dalam pasal 11 ayat 2, bahwa roh Tuhan itu akan ada padanya, yaitu apa yang disebut dengan roh nasihat dan kekuatan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yesus, raja yang akan datang itu adalah pribadi yang memahami kehendak Tuhan. Dia mampu mengetahui dengan tepat apa yang benar, yang merupakan tujuan-tujuan Tuhan, yang harus dilakukan, yang harus Dia kerjakan. Dan sebutan penasihat ajaib di sini bersifat tunggal, ya, untuk menunjukkan bahwa dalam nubuatan ini Yesus tidak membutuhkan orang lain untuk menjadi penasihat baginya, atau sekelompok penasihat untuk Dia melakukan apa yang merupakan misinya, tujuannya datang ke dalam dunia ini. Karena Dia adalah pribadi yang mampu mengetahui yang benar. Bahkan kitab suci menyatakan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan, Dia adalah kehidupan. Dan Dia membuat keputusan yang tepat tanpa harus meminta pendapat kedua. Dia tidak memerlukan second opinion dari siapapun. Nah, Yesaya juga dengan tegas menyatakan bahwa inilah karakteristik daripada Allah pada diri Kristus. Ya, di dalam pasal 28 ayat 29 Dia mengatakan, ya, Ia yaitu Kristus, Ia ajaib dalam keputusan dan agung di dalam kebijaksanaan. Peran sebagai seorang penasihat ini, saudara sekalian, memberikan hikmat, menuntun orang-orang dari kegelapan, kesusahan, kebingungan menuju kepada terang, dari bahaya, dari penindasan kepada keselamatan, kepada kelegaan, kepada sejahtera. Inilah yang Yesus lakukan sebenarnya bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal ini. Nah, itu sebabnya di sini Nabi Yesaya menyatakan bahwa Dia bukan hanya seorang penasihat saja, tetapi Dia itu adalah penasihat yang ajaib. Nah, ini menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di sini, ya, pengertian ajaib itu memiliki pengertian sebagai seseorang yang melakukan hal-hal yang luar biasa.
Seseorang melakukan hal-hal yang menakjubkan. Ya, terjemahan Alkitab kita, ajaib, ya, yang ada di dalam Alkitab yang kita baca tadi itu berasal dari akar kata Ibrani Pele. Ya, Pele bukan legenda sepak bola Brasil ya, tapi memang ini Pele ya. Jadi diterjemahkan ajaib. Di dalam beberapa Alkitab versi bahasa Inggris kita diterjemahkan dengan wonderful atau menakjubkan dan marvelous ya, atau luar biasa. Nah, kata ini misalnya ya, salah satunya digunakan di dalam Mazmur 78 ayat 12 untuk menyatakan tentang Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban Pele. Ya, yaitu hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah, dengan kata lain, Allah adalah pelaku dari hal-hal yang luar biasa. Dan ketika ini dikenakan kepada Kristus, maka Kristus itu adalah Allah yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Allah yang akan datang dalam rupa manusia, yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang bagi manusia itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, merupakan hal-hal ajaib. Hal-hal yang tidak bisa dipahami secara akal manusiawi yang terbatas di luar daripada kemampuan untuk bisa memahami ataupun mengerti. Nah, Injil menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah penasehat yang luar biasa, penasehat yang menakjubkan, penasehat yang ajaib. Peristiwa inkarnasinya sendiri adalah ajaib, bukan? Luar biasa. Maka sampai hari ini lebih banyak orang tidak bisa menerima bahwa Kristus yang lahir itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Kitab suci menyatakan dia adalah Allah, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Datang dalam rupa manusia ke dalam dunia. Injil Yohanes menyatakan bahwa dia adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menjadi daging dan seterusnya. Manusia justru memandang setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada manusia yang dijadikan Tuhan. Mari kita ingat, Yesus Kristus bukan manusia yang menjadi Tuhan atau manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu kebenarannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa? Ya karena memang ajaib. Orang tidak bisa paham. Kalau tidak ada anugerah diberikan, orang tidak bisa menerima keajaiban, keluar biasaan ini. Allah menjadi manusia. Sebenarnya logika sederhana. Kalau orang percaya Allah itu maha segala-galanya, maka tidak ada yang mustahil. Allah mau jadi apa saja bisa. Tapi masalahnya adalah dibutuhkan anugerah untuk memahami, untuk mengerti keajaiban inkarnasinya. Berbahagialah setiap kita kalau kita sudah ada dan percaya kepada Kristus Tuhan, Allah yang menjadi manusia itu. Kehidupannya juga luar biasa, menakjubkan. Dia menjalani kehidupan, ya kehidupan seperti manusia seperti kita. Hanya saja dalam satu hal, dia tidak berdosa. Pengorbanannya begitu luar biasa di kayu salib. Begitu ajaib. Orang sampai hari tidak bisa memahami bagaimana Allah mengorbankan dirinya. Ya memang itulah karena ajaib. Kuasa kemenangannya atas kematian dan seterusnya dan seterusnya. Pengampunannya yang begitu menakjubkan, yang luar biasa. Dia sungguh membawa terang ke dalam kegelapan kita. Membimbing kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Dia menyertai kita, menyertai umatnya sepanjang zaman. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian baru kita, misalnya salah satunya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Dalam konteks dia menjanjikan tentang kedatangan daripada Roh Kudus. Maka di sana dia mengatakan, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu. Ya, menyertai kamu. Dan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Roh kebenaran, Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunani disebut sebagai parakletos, yang memiliki arti seseorang yang dipanggil untuk menyertai, untuk menjadi seorang penasihat, menjadi seorang yang menghibur, menjadi seorang yang memberi semangat. Saudara sekalian, Roh Kudus adalah Roh Yesus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Diberikan kepada semua orang percaya yang sejati. Dia bekerja di dalam diri setiap orang yang adalah milik kepunyaan Tuhan, kaum pilihan. Menyadarkan mereka akan dosa,
melahirbarukan mereka, membawa mereka untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu membimbing mereka, menuntun, menasihati, mengarahkan untuk hidup seturut dengan jalan-jalan yang saleh di dalam kebenaran kitab suci yang Allah kehendaki, sehingga hidup mereka memperkenan Tuhan, mengarahkan menjalani hidup dengan segala macam kondisi dan keadaannya, kehidupan yang naik, kehidupan yang turun, kehidupan yang lancar maupun kehidupan yang begitu sulit, dan seterusnya, membawa perjalanan hidup dengan penuh kuasa kemenangan sampai pada hari kematian dan memasuki kemuliaan bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini satu hal yang begitu indah dan dalam. Maka di dalam bagian ini saya ingin memberikan penegasan kepada kita. Biarlah kita selalu mencari bimbingan daripada Sang Penasihat kita yang ajaib ini. Biarlah dia selalu menjadi pribadi yang pertama yang kita datangi. Ketika kita berada di dalam salah satu kondisi dan keadaan di mana kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang sangat penting yang kita perlu ambil dalam hidup kita. Dia harus menjadi pribadi tempat kita berpaling yang pertama-tama dan yang terutama. Di mana firman-Nya itu menjadi arahan dan tuntunan bagi kita, yang memberikan kita nasihat. Biarlah selalu kita itu berpaling kepada Sang Penasihat ajaib kita di dalam segala keadaan dan situasi, kondisi kehidupan. Dialah pribadi yang sempurna, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang memahami kita, bahkan lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Dan juga di tengah tidak ada seorang pun yang mungkin bisa memahami kita, yang berdiri di samping kita ketika semua orang berpaling. Dialah yang benar-benar dapat membantu kita menghadapi bahkan masa lalu kita yang buruk, yang kelam sekalipun, penuh dosa, kekelaman, dan di dalam anugerahnya kita boleh memulai kehidupan yang baru. Dialah satu-satunya yang dapat menuntun kita kepada Bapa, karena Yesus pernah menghadapi apa yang kita hadapi. Hanya saja dia tidak berdosa, dan karena ia memahami pengalaman yang kita alami, memahami air mata kita, memahami kebutuhan terdalam kita, maka dia juga memiliki kuasa untuk menolong saya dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maka sungguh ini adalah satu sukacita yang besar mengetahui bahwa dia adalah penasihat kita yang ajaib. Yang ketiga, yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arti di sini adalah Tuhan, bahwa dialah Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas. Dia memiliki kuasa dan otoritas yang tak terbatas. Nah, Bapak, Ibu, barangkali di dalam kitab suci kita salah satu hal yang paling jelas menunjukkan hal ini adalah catatan di dalam pasal awal dalam Injil Yohanes. 4 ayat pertama di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama memberikan kita satu pengertian yang jelas bahwa Yesus itu terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan ini sudah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ya, Bapak, Ibu, dikatakan di sana bahwa dia adalah Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Engkau masih muda, atau kita yang sudah dewasa, atau kita berusia lanjut, bisa berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen memiliki akses kepada Kristus, kepada pribadi yang perkasa ini, yang berotoritas, yang berkuasa, pemilik daripada seluruh ciptaan, seluruh alam semesta ini. Namun saudara sekalian, saya ingin memberikan kepada kita satu penegasan dalam kesempatan uraian firman Tuhan ini, bahwa meskipun Yesus Sang Juru Selamat kita yang perkasa ini memang adalah Allah yang perkasa, dan memang itulah Dia, sebagaimana dinyatakan oleh kitab suci, yang di dalamnya semua otoritas, baik di sorga maupun di bumi dan di segala realitas apapun, Dia miliki atau diberikan kepadanya.
Dia mencungkir balikan pemahaman manusia. Termasuk pemahaman saudara dan saya jikalau salah. Tentang apa artinya memiliki, memegang, mewarisi apa yang disebut dengan otoritas dan kuasa itu. Hari ini berkaitan dengan soal kuasa dan otoritas. Bila itu dapat dimaknai, dipahami di dalam jalan kebenaran, itu akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Tapi jika tidak, itu akan menjadi sebuah malapetaka. Dan itu tidak peduli. Itu tidak hanya berlaku dalam dunia sekuler, tapi juga berlaku dalam dunia rohani, gereja. Maka biarlah setiap kita mensyukuri dan menjalani segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita berkaitan dengan kuasa dan otoritas itu. Nah, kita perhatikan di sini istilah perkasa yang dikenakan kepada Sang Juru Selamat yang akan datang, yang dinubuatkan oleh Yesaya di sini. Saudara sekalian, biasanya itu menggambarkan orang-orang yang kuat, seperti para pemburu, para ksatria, para pejuang. Dan biasanya orang-orang seperti ini sangat mencolok, sangat menyolok dengan penampilan mereka dan juga perlengkapan mereka yang menyertai mereka. Selain mungkin badannya luar biasa, perlengkapannya, hal-hal yang menyertai mereka juga sangat luar biasa. Bahkan seringkali menakutkan. Nah, itu seringkali menjadi gambaran yang disebut dengan perkasa. Ya, mighty, seorang orang-orang atau pribadi yang luar biasa, yang di atas rata-rata daripada kebanyakan orang. Namun Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin memberikan penegasan dan kita harus menyatakan bahwa mereka-mereka yang digambarkan seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang disebut sebagai Allah yang perkasa di sini. Ketika Raja Salman dari Arab Saudi itu datang ke Indonesia, dia berkunjung selama 9 hari tahun 2017 yang lalu. Maka selain itu dia juga punya tujuan untuk berlibur ke Bali pada waktu itu. Maka Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, dia membawa 459 ton bagasi. Bayangkan tuh banyak. Ada limusin kerajaan. Dia juga membawa 2 elevator elektrik, supaya kalau naik turun pesawat itu dia tidak nurun tangga biasa, tapi tinggal turun begitu dengan smooth gitu ya. Dia juga membawa berbagai macam kendaraan, dia juga membawa kursi senilai 17 miliar ya harganya. Itu kursi mungkin tahtanya kayak itu yang dibawa itu. Lalu kemudian dia juga disertai dengan 25 pangeran dari Arab Saudi, puluhan pegawai dan seterusnya. Sampai-sampai otoritas bandara harus menyiapkan layanan istimewa dengan 572 karyawan untuk melayani rombongan ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitu megahnya. Namun, sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Sang Putra, Sang Anak yang lahir bagi kita, Sang Raja segala raja yang dibicarakan oleh Yesaya di sini itu datang ke dalam dunia ini, mengunjungi bumi ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu terjadi bukan di sebuah airport, tapi di sebuah kandang, tanpa ada pelayanan yang hadir. Dan tempat dia dibaringkan pun itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hanyalah sebuah palungan. Tidak ada fasilitas yang tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan bahkan meskipun dia adalah raja segala raja, raja yang perkasa yang sebenar-benarnya, dia menyatakan di dalam perjanjian baru, salah satunya Markus 10:45, bahwa anak manusia itu dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi setiap orang yang adalah umat milik kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesus adalah seorang raja yang perkasa, yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam kasih dan di dalam kerendahan hati. Dan bukan hanya itu, Yesus Tuhan kita ini adalah pribadi yang luar biasa lembut dan damai di dalam pelayanannya di bumi.
Saya tahu kalau mengatakan Yesus lembut, ada orang yang Peter mengatakan, tapi Yesus kan pernah marah. Ya, bikin cambuk, jungkir balikan apa dan sebagainya. Apanya yang lembut? Nah, saudara sekalian, jangan lupa, lembut itu bukan berarti menjadi orang yang excuse membiarkan ketidakbenaran. Lembut itu orang yang tegas. Ya. Lembut itu adalah sesuatu yang berdiri di dalam jalan-jalan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa lembut dan damai selama pelayanannya di bumi. Ya, walaupun di sekelilingnya begitu banyak hal yang menimbulkan ketidakdamaian. Saudara, dia datang. Mengapa? Karena dia datang. Dia tidak datang sebagai seorang jenderal. Dia tidak datang dengan pasukan yang mengerikan dari sorga. Bayangkan saja, dia pernah bilang, ya, 1-2 pasukan malaikat saja sudah bisa membuat habis semua dunia ini. Dengan berfirman saja, segala sesuatunya bisa ada, bisa lenyap. Tapi dia tidak dengan kekuasaan, dengan model kuasa seperti itu. Justru kitab suci kita, halaman-halaman kitab suci kita menyatakan bahwa dia datang sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi penebusan saudara dan saya. Dan meskipun demikian, dia datang sebagai anak domba, sebagai kurban penebus bagi kita. Dia memimpin perang melawan kekuatan setan, melawan kekuatan kegelapan, menghancurkan kuasa dan belenggu setan, yaitu dosa yang mengikat umat Tuhan, yang membawa umat Tuhan kepada kebinasaan. Dia mengalahkan semua kuasa itu, membebaskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kelak dia akan datang kembali. Raja segala raja itu, Tuhan segala Tuhan itu, hakim segala hakim itu akan mengakhiri seluruh pemberontakan orang-orang yang jahat, manusia-manusia yang jahat, dan malaikat-malaikat yang telah jatuh. Dan semuanya itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia lakukan melalui kuasa firman-Nya saja. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu, kita akan melihat sentralitas daripada firman Tuhan, ya, yang menyelesaikan segala sesuatu. Dan bukan melalui pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, betapa kita memiliki Allah yang perkasa. Maka biarlah pengertian ini menolong kita di dalam kita memaknai, memahami diri kita. Siapapun kita dalam hidup ini, apapun kita saat ini, engkau tinggi, engkau rendah dan seterusnya. Mari kita teladani Yesus Tuhan kita. Di dalam kerendahan hati, di dalam kasih dan seterusnya. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Ini sebutan yang diberikan kepadanya. Kita membaca tadi dikatakan di dalam nubuatan ini bahwa pemerintahan itu akan berada di pundak daripada Kristus, Sang Penyelamat yang berkuasa ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jabatan kerajaan yang akan diemban ini tidak seperti jabatan kerajaan duniawi. Ya. Karena apa? Karena dia bukan hanya seorang penguasa saja, tetapi di sini dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Jadi selain dia itu adalah seorang penguasa, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dia juga adalah Bapa yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada zaman Yesaya ketika nubuatan ini ditulis, raja-raja termasuk Ahaz pada waktu memerintah dikenal sebagai penindas rakyat. Bukan hanya membelakangi Tuhan, menyembah berhala, tapi juga penuh dengan ketidakadilan. Namun di sini sang raja yang akan datang itu digambarkan sebagai seseorang yang akan memerintah dengan sangat berbeda sekali. Dalam ayat ketiga, Yesaya mengatakan bahwa penguasa ini tidak akan membebani umatnya, tetapi dia akan mematahkan kuk dari punggung mereka dan membebaskan mereka dari penindasan. Dan kita bisa melihat hal ini terpenuhi secara sempurna di dalam diri Kristus. Dia yang pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu
enak, dan bebanku pun ringan. Nah, ini jangan disalahpahami ya. Menjadi orang Kristen itu gampang enak. Bisa sesuka-suka hati. Oh, tetap kita selama saudara dan saya akan tetap menjadi orang yang bebas. Selama kita ada di dalam kebenaran. Tapi ketika engkau hidup di luar daripada kebenaran yang Allah inginkan, maka engkau bukan lagi bebas. Tapi engkau menjadi orang yang terbelenggu. Menjadi budak. Menjadi orang yang ditindas oleh keinginan, oleh dosa dan seterusnya. Maka saudara, kita melihat bahwa Kristus, Sang Bapa yang kekal, memberikan kita satu sukacita yang begitu nyata. Dia telah menyatakan, Allah Bapa kita telah menyatakan kasih-Nya di dalam dan melalui Sang Putra ini. Sang Putra yang telah lahir bagi kita. Sang Juru Selamat kita, Kristus yang berkuasa. Sebagai Bapa surgawi kita, Dia mengaruniakan kepada kita belas kasihan, perhatian yang penuh dengan kasih, kepedulian, perlindungan, bimbingan, dukungan, dan dorongan. Dan sebagai Bapa kita yang kekal, Dia mendiami kekekalan. Dia tidak terperangkap atau dibatasi oleh waktu seperti kita. Oleh karena Dia itu tidak berubah, saudara sekalian. Oleh karena itu, maka Dia tidak pernah berubah. Dia tidak menjadi tua, Dia tidak menjadi lamban ataupun lambat seperti kita, menjadi lemah. Dia juga tidak perlu menjadi dewasa atau tumbuh untuk menjadi dewasa untuk belajar sesuatu. Karena Dia adalah Dia. Karena Dia adalah pribadi yang kekal selama-lamanya. Maka itu sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 8 diberikan satu penegasan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan karena itu maka saudara sekalian, engkau dan aku akan selalu memiliki akses yang tak terbatas dengannya. Kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Saudara, raja-raja di dalam dunia ini memiliki berbagai macam gelar. Bahkan sebelum menjadi raja saja, masih menjadi putra raja, sudah punya banyak gelar yang luar biasa. Ya. Setelah Raja Charles, setelah Pangeran Charles jadi raja Inggris, maka putra mahkota, putranya yang bernama Pangeran William, itu secara otomatis mewarisi bermacam-macam gelar. Nah, sebelum dia jadi resmi jadi pewaris tahta atau putra mahkota kerajaan Inggris berikutnya, dia sudah punya banyak gelar. Tapi setelah ayahnya naik jadi raja, lalu dia menjadi putra mahkota, gelarnya bermacam-macam dan bertambah panjang, saudara sekalian. Ya, macam-macam gelarnya. Ya, ada gelar seperti Prince of Wales, ya, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince of the Great Scotland, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, secara umum, secara resmi tiap hari dia selalu disebut sebagai His Royal Highness the Prince of Wales. Waduh, complicated banget, ya. Menunjukkan bangsawan yang begitu luar biasa. Ya. Nah, walaupun di zaman modern ini, ya, para monarki itu sudah lebih sudah lebih berbeda dibandingkan yang lama-lama. Mereka lebih dekat dengan masyarakat dan seterusnya. Namun kita bisa melihat daripada keagungan yang telah diwariskan sebagai bangsawan ini tetap akan ada. Orang akan tetap sungkan, orang tetap selalu ada protokolnya untuk mendekati dan sebagainya. Tapi bagi bapak ibu saudara, bagi anak-anaknya, ya, dia punya 3 anak, ya, George, Charlotte, dan Louis itu, William tetap adalah seorang bapak. Dia seorang ayah. Every time, setiap waktu mereka membutuhkan ayah, mereka bisa datang kepada mereka, bisa mengakses dia. Dan setiap waktu, William sebagai ayah ada untuk mereka. Bapak ibu saudara sekalian, sebagai anak-anak Allah, engkau dan aku ini memiliki keintiman yang sangat istimewa, yang merupakan privilege kita, hak istimewa kita yang Allah karuniakan. Jadi hak istimewa bukan karena kita layak, tapi karena Allah karuniakan. Dengan Yesus, Raja surgawi kita itu, kita memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, bahkan oleh para malaikat sekalipun. Yakni memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita, sebagai Bapa yang kekal. Bukankah ini indah? Maka biarlah setiap waktu di dalam kita datang kepadanya,
di dalam permohonan, di dalam doa, bahkan di dalam pergulatan hidup yang sangat berat sekalipun, di tengah lembah-lembah kehidupan yang paling sulit dan paling dalam, biarlah kita boleh menyebut Dia, menyebut namanya yang agung sebagai Bapa kita. Dan kita boleh menunjukkan diri sebagai anak-anaknya yang memperkenan hatinya, yang tidak mempermalukan Dia, apapun keadaan dan kondisi hidup kita. Dan terakhir pada akhirnya Yesaya menyebutkan bahwa Dia adalah Raja Damai. Bapak, Ibu dan Saudara, Yesaya menyebutkan sebutan bagi Yesus yang akan lahir, Raja yang akan lahir ini sebagai Raja Damai justru ketika orang-orang Yehuda, bahkan orang-orang Israel secara keseluruhan sedang tidak di dalam masa damai. Di dalam peperangan, di dalam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dari tetangga kiri dan kanan. Dan bahkan para pemimpin mereka, raja mereka, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tidak menangani situasi dengan baik. Seperti Ahaz misalnya. Dia malah justru membawa bangsanya meninggalkan Tuhan. Umat Allah berada di bawah ancaman. Dari dalam, dari luar. Dan juga dari kefasikan para pemimpin mereka. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca pasal 8, ya, satu pasal dari pasal yang kita baca tadi bersama-sama, khususnya pada bagian akhir, ya, pada bagian akhirnya, maka ada satu pernyataan di sana bahwa umat Allah pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan dikatakan hanya melihat kesusahan dan kegelapan dan kesuraman yang menakutkan. Tetapi bagi mereka Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan janji yang begitu agung ini. Ya. Bahwa mereka akan melihat terang yang besar. Bahwa peperangan mereka akan berakhir. Penindasan atas mereka akan diangkat. Karena apa? Karena seorang anak telah lahir bagi kita. Dan namanya itu dikatakan Raja Damai oleh Nabi Yesaya. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Yesus adalah Raja Damai yang sejati. Karena melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita mendapatkan ataupun mengalami damai dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat mengalami kedamaian yang melampaui segala akal. Ya, kita biasa mengucapkan shalom, bukan? Itulah kata Ibrani untuk damai, shalom. Damai bagimu kira-kira kalau dipahami secara praktis. Nah, salam sebenarnya hanya berhenti pada arti damai. Shalom itu, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, menunjuk kepada apa yang disebut dengan kelengkapan, keutuhan, wholeness, ya, kedamaian, keharmonisan, segala kebaikan yang sempurna. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, shalom itu berarti sesuatu yang menyatukan pecahan-pecahan di dalam kehidupan kita menjadi satu kesatuan yang kembali utuh, menjadi lengkap, harmonis, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berarti, bernilai, bermakna di hadapan Tuhan. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai Raja Damai? Kita ini hancur, total depravity, terpecah, hancur, bahkan sudah gak ada sebenarnya. Tetapi dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Buatan Allah yang sudah rusak. Diciptakan. Dibentuk kembali. Dilahirbarukan kembali. Di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita kembali berfungsi. Untuk menjadi kemuliaan, alat kemuliaan bagi Allah kita. Sebagaimana desainnya yang semula untuk saudara dan saya. Inilah yang disebut dengan shalom. Itulah disebut dengan damai itu. Maka sudahkah kita ada dalam damai yang sejati ini? Saudara, kedamaian bukan tentang tidak adanya masalah di dalam hidup kita. Kedamaian yang sejati bukanlah tentang tidak adanya pergumulan di dalam hidup kita keseharian. Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, kesehatan kita dan sebagainya. Tetapi
Shalom itu, kedamaian itu adalah kepastian bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kondisi bagaimanapun kehidupan kita dalam dunia ini, Allah itu selalu beserta kita. Kita diingatkan bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Situasi, kondisi, keadaan apapun. Paulus itu mereview hal ini. Dan dia menyatakan itu dalam salah satu tulisannya. Dalam Roma pasal 8, 38 sampai 39. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, ya, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah akar dari kedamaian yang sejati. Yang namun sayangnya, sekali lagi, sayangnya. Dan tampaknya tetap merupakan hal yang sulit bagi banyak orang pada hari ini untuk dipahami. Saya harap tidak ada seorang pun kita yang mengatakan kita ini adalah umat milik Tuhan. Menjadi orang yang termasuk sulit memahami kedamaian yang sejati. Banyak orang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berusaha untuk mengejar dan berharap bisa menangkap, bisa memperoleh apa yang disebut kedamaian itu dalam apa? Dalam relasi-relasi, dalam hubungan-hubungan, di dalam pernikahan, ya, di dalam kehidupan anak-anak, di dalam karir, usaha, pekerjaan, harta benda, popularitas, jabatan, cita-cita, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan harapan bahwa kalau semua itu sudah direngkuh sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka akan menimbulkan peace. Shalom, damai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kitab suci memberikan kita penegasan, dan pesan hari ini menegaskan kepada kita, hanya melalui Yesus saja kita dapat menemukan kedamaian yang sejati. Karena di dalam Dia kita dapat menemukan jati diri kita yang seutuhnya. Ya. Di dalam Dia kita menemukan kasih, kita menemukan penerimaan, kita menemukan pengampunan yang sejati. Di dalam Dia hidup ini menjadi berarti. Hidup ini menjadi bermakna bagi kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai penutup dan juga sebagai kesimpulan, saya akan merangkum ini. Nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan daripada Sang Penyelamat yang perkasa, yang adalah Raja yang akan datang, adalah pesan harapan bagi orang-orang Yehuda dan juga orang-orang Israel secara umum pada waktu di masa kesusahan besar mereka. Namun ini juga merupakan pesan bagi kita, setiap orang yang adalah umat milik Kristus, Sang Raja, yang bahkan telah rela menyerahkan dirinya menjadi penebus bagi kita di atas kayu salib. Oleh karena sebagai satu pesan sukacita bagi kita. Karena memang ini adalah tentang seorang anak yang telah lahir bagi kita. Tentang seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Dan saat ini kita berada di masa Advent. Ya, masa Advent, masa Minggu Advent yang kedua. Ya, Advent itu dalam bahasa Latin berarti kedatangan. Dan ini adalah juga merupakan waktu bagi kita untuk apa? Waktu penantian, waktu persiapan untuk menyambut, ya, kedatangan Kristus melalui perayaan Natal, mengingat merayakan kelahirannya di hari Natal yang sebentar lagi kita akan masuki. Namun mari kita ingat, Advent juga merupakan waktu untuk menantikan saat kedatangannya yang kedua kali. Yang begitu mulia, begitu agung. Dan jangan lupa, dia bukan hanya datang sebagai raja atas raja, segala raja, tuan segala tuan. Tapi dia juga sekaligus adalah hakim segala hakim yang akan menghakimi segala sesuatu yang hidup dan yang mati. Sebagaimana kita ucapkan dalam pengakuan iman kita. Maka biarlah setiap kita boleh meluangkan waktu yang terbaik di tengah segala pergumulan kita hari-hari ini, di tengah segala kesibukan kita hari-hari, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja dalam hidup kita, dan bersuka cita oleh karena kita dapat mengenal Dia sebagai Raja kita,
sebagai juru selamat yang berkuasa secara pribadi, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Kita mengenalnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi di sini, sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, menolong setiap kita, dan memenuhi segala sukacita kita dalam masa-masa Minggu Advent sampai nanti kita boleh memasuki masa raya Natal. Bahkan selamanya, seterusnya, sesuai dengan janjinya. Sampai kelak kita bertemu dengan Dia, memenuhi secara sempurna segala sukacita dan pengharapan yang ada dalam hidup kita, orang-orang percaya pada hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman yang hari ini kami boleh dengarkan. Di dalam masa-masa Minggu Advent dan menyambut kembali perayaan Natal tahun ini, biarlah hidup jiwa kami, batin kami terus-menerus diperbaharui dan dimurnikan, sehingga semakin nyata bukti kepemilikan Tuhan yang telah datang ke dalam dunia pada masa yang lalu dan kelak akan datang kembali, menyempurnakan seluruh karya keselamatan yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi setiap umat milik kepunyaan Tuhan. Biarlah hidup kami sebagai umat milik Tuhan, di tengah segala keadaan apapun dan dengan segala kondisi apapun kami pada hari ini, boleh tetap memandang, menatap, dan menyandarkan kehidupan kami dan pengharapan kami, dan seluruh penghayatan kami akan kehidupan yang sementara di dalam dunia ini, seturut dengan kebenaran firman, seturut dengan teladan daripada Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang berkuasa itu. Terpujilah namamu, berkatilah gereja Tuhan di tempat ini. Berkati mulai dari anak-anak kecil, orang-orang muda, remaja, dewasa, sampai orang-orang lanjut usia. Buatlah pengenalan mereka akan Tuhan berhasil dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kuatkan dan tuntun mereka dalam segala dan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang mungkin mereka harus lihat, harus hadapi, dan harus jalani pada hari-hari. Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka di tengah segala keadaan dan kondisi. Dan terutama kami juga berdoa untuk segenap para pelayan-Mu di dalam gereja ini, untuk gembala sidang dan keluarga, segenap rekan-rekan hamba Tuhan, majelis gereja, seluruh aktivis dan penata layan. Tuhan berkati, Tuhan Engkau berkenan menyertai, memakai menjadi alat-Mu yang dahsyat, sehingga pengenalan akan Engkau semakin bertambah-tambah melalui dan di dalam pelayanan mereka. Tuhan, inilah doa kami, seluruh waktu dan perjalanan hidup selanjutnya di hadapan kami mohon tuntunan. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang berkuasa itu, kami telah berdoa. Amin.